awal film, seorang pemuda bernama Yuji merasa heran saat melihat anak tetangganya yang bernama Rina memiliki penyakit aneh seperti yang dialami oleh kakeknya dulu, di mana seluruh tubuhnya berlubang tapi tidak mengeluarkan darah. Bahkan Yuji menceritakan hal itu kepada temannya Hideo, dan karena dia tidak percaya, Hideo datang ke rumah Yuji untuk melihat langsung keadaan Rina. Hideo pun menceritakan dulu ibunya adalah dokter yang membantu persalinan ibu Rina, dan memang sejak lahir Rina memiliki keanehan-keanehan. Di antaranya dia tidak bisa menangis dan bernapas, namun dia mampu bertahan hidup bahkan sampai saat ini. Lalu Hideo menemukan buku harian milik kakek Yuji yang menceritakan awal mula dia memiliki penyakit aneh di tubuhnya. Dan ternyata penyakit itu si kakek alami setelah menemukan batu misterius yang dia sebut dengan batu kutukan. Lalu mereka berdua melihat Rina ketakutan saat seorang dokter datang untuk mengobati dirinya. Sejak saat itu, Yuji mencari informasi tentang keberadaan batu kutukan yang ditemukan oleh kakeknya dulu. Singkat waktu beberapa minggu kemudian, ketika terjadi hujan badai, betapa kagetnya Yuji saat melihat Hideo datang dalam keadaan seluruh tubuhnya berlubang setelah dia menemukan batu kutukan. Dan ternyata dokter yang pernah mereka lihat mendatangi Rina adalah iblis. Namun setelah Hideo dinyatakan meninggal, Rina sembuh dari penyakit anehnya itu. Lalu Shin berpindah ke seorang anak bernama Haruhiko. Dia berasal dari keluarga Kitawaki yang dikenal sebagai pementas boneka di kota-kota. Bahkan Haruhiko bersama kedua saudaranya sejak kecil tinggal di dalam truk karena pekerjaan ayahnya yang harus selalu berpindah-pindah tempat untuk membuat pertunjukan. Namun beberapa tahun kemudian, Haruhiko merasa sedih karena ayahnya meninggal, dan kakaknya yang bernama Yuki malah kabur dari rumah karena tidak mau hidup miskin, sehingga Haruhiko harus mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dia dan adik perempuannya. Singkat waktu setelah dewasa, Haruhiko bertemu dengan teman lamanya Hidaka. Bahkan mereka berdua langsung berpacaran. Dan keesokan harinya, Haruhiko mendapatkan surat yang ternyata berasal dari Yuki. Dia menyuruh Haruhiko dan Natsumi berkunjung ke rumahnya. Ketika sampai di sana, Haruhiko heran karena mereka disambut oleh boneka bernama Jean-Pierre, mainan kesayangan kakaknya dulu. Begitupun dengan Yuki dan keluarganya, mereka diikat dengan benang dan dikendalikan oleh seseorang dari lantai atas. Saat Haruhiko bertanya apa yang sebenarnya terjadi, Yuki menjawab setelah dia kabur dari rumah, hanya boneka Jean-Pierre yang selalu menemani dirinya kemanapun dia pergi. Sehingga Yuki menganggap boneka Jean-Pierre membawa keberuntungan bagi dia dan keluarganya, dan mereka melakukan semua ini untuk menghargai Jean-Pierre. Melihat banyak sekali boneka yang akan menemani dirinya bermain, Natsumi tidak mau pulang dan ingin tetap berada di sini. Walaupun Haruhiko sempat tidak setuju dengan keputusan adiknya itu. Keesokan harinya, tanpa Haruhiko sadari, Hidaka mengikuti dirinya pergi ke rumah Yuki karena dia merasa cemburu, takut Haruhiko berpacaran dengan gadis lain. Namun saat akan masuk, Hidaka disambut oleh boneka Jean-Pierre yang seperti marah kepada dirinya. Lalu tiba-tiba kekacauan terjadi di rumah ini, di mana Yuki dan keluarganya tidak bisa mengendalikan tubuh mereka. Dan betapa kagetnya Haruhiko saat melihat Hidaka sudah dihabisi oleh boneka Jean-Pierre. Setelah Haruhiko berhasil menghancurkan boneka iblis itu, ternyata keluarga kakaknya Yuki selama ini dikendalikan oleh Jean-Pierre, dan sekarang mereka semua dikutuk menjadi boneka. Sementara itu di sekolah menengah atas terlihat pemuda bernama Oshikiri merasa heran kenapa rumahnya bisa terhubung dengan dunia lain, dan lebih anehnya di sana ada orang yang sangat mirip dengan Oshikiri, namun dia memiliki perilaku dan sifat bagaikan psikopat.
Lalu keesokan harinya teman Oshikiri bernama Fujimio memaksa ingin ikut pulang karena dia penasaran dengan rumah Oshikiri yang katanya berada di tengah hutan, walaupun Oshikiri sudah memperingatkan dia supaya tidak ikut karena takut sesuatu yang buruk terjadi ketika Fujimio berada di sana. Dan benar saja, saat akan masuk, Fuji hilang entah kemana. Singkat waktu 3 hari setelah Fujimio dikabarkan hilang, Oshikiri mendengar suara temannya itu yang berasal dari tumpukan daging menyeramkan. Lalu tiba-tiba setelah tumpukan daging itu hancur, Oshikiri memasuki dimensi lain dan dia melihat Fujimio akan dijadikan sebuah percobaan oleh dirinya yang ada di dunia ini. Saat Oshikiri palsu akan memulai percobaannya, Oshikiri asli datang untuk menyelamatkan temannya ini. Lalu mereka berdua baku hantam dan beruntung Oshikiri asli berhasil menyuntikkan cairan aneh ke tubuh Oshikiri palsu, sehingga Oshikiri yang ada di dunia ini berubah menjadi sosok menyeramkan dan hancur, sedangkan Oshikiri asli dan Fujimio berhasil selamat. Sementara itu di tempat lain, terlihat para murid kelas 1 merasa heran karena guru mereka yang bernama Payanagida bersikap aneh dan di jam istirahat dia lebih sering bermain dengan murid nakal bernama Soichi. Bahkan mereka memainkan permainan yang sangat berbahaya. Melihat gurunya setiap hari bertingkah aneh, seorang murid bernama Wakayama yakin jika orang itu bukanlah Payanagida karena dia tahu seperti apa gurunya itu, walaupun dia belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu keesokan harinya Wakayama merasa heran karena wajahnya tiba-tiba saja berewokan seperti orang dewasa, dan Payanagida memarahi Wakayama karena hal itu. Bahkan gurunya ini sampai melukai wajah Wakayama dengan pisau. Beruntung guru lain datang untuk menolongnya. Melihat teman-temannya berkumpul melindungi Wakayama, Soichi merasa kesal karena memang semua kekacauan yang terjadi adalah ulah dirinya. Singkat waktu di malam hari saat Wakayama bersama kedua temannya sedang nongkrong, mereka lari ketakutan karena Bu Soga berubah menjadi boneka menyeramkan dan mengejar mereka bertiga. Lalu Wakayama bersama kedua temannya melihat Soichi keluar dari sebuah gudang. Saat memasuki gudang itu, betapa kagetnya mereka karena menemukan boneka yang mirip sekali dengan Wakayama. Keesokan harinya saat Soichi sedang melakukan ritual kutukan, dia dipergoki oleh Wakayama. Soichi pun lari keluar sambil diikuti oleh ketiga boneka aneh buatannya itu. Namun tanpa diduga, ketiga boneka terkutuk buatannya ini malah menghukum Soichi dan membuat dia ketakutan, sehingga Soichi berjanji tidak mau melakukan perbuatan jahat kepada teman-temannya lagi karena dia kapok dengan kejadian yang dia alami hari ini. Di cerita berikutnya terlihat seorang pemuda bernama Hiroshi dan keluarganya baru saja pindah ke sebuah komplek perumahan. Lalu dia bersama ibunya pergi untuk menyapa orang-orang yang akan menjadi tetangga mereka. Setelah pulang, Hiroshi merasa ada yang aneh dengan bangunan di sebelah rumah mereka yang terlihat kosong. Namun ayah Hiroshi mengatakan menurut warga sekitar, rumah itu dihuni oleh seorang wanita parubaya. Singkat waktu di malam harinya Hiroshi terbangun saat mendengar suara seseorang terus memanggil namanya, dan ternyata suara itu berasal dari rumah tetangga sebelahnya. Namun Hiroshi ketakutan karena wajah wanita itu sangat menyeramkan. Hiroshi pun panik saat mengetahui si nenek ingin memasuki kamarnya menggunakan tiang jemuran. Hiroshi yang ketakutan segera memberitahu kedua orang tuanya tentang hal itu. Namun saat mereka kembali ke sana, si nenek-nenek berwajah menyeramkan itu sudah tidak ada.
Akan tetapi di malam berikutnya, Hiroshi kembali mendengar suara wanita menyeramkan itu terus memanggil namanya, dan betapa kagetnya Hiroshi ketika melihat tangan wanita itu bisa memanjang dan ternyata dia adalah seorang iblis. Kemudian Shin berpindah ke seorang pria bernama Makoto. Dia sedang memperkenalkan istrinya yang bernama Riko kepada keluarga neneknya. Namun terlihat keluarganya ini kurang menyukai Riko karena ternyata mereka tidak setuju jika Makoto menikahi wanita yang tidak tahu asal-usulnya. Walaupun jarang sekali disapa oleh keluarga mertuanya, Riko selalu sabar demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Lalu Riko bertanya kepada suaminya, dia merasa aneh saat melihat nenek dan kakek buyut Makoto. Mendengar hal itu Makoto menjawab, sebenarnya nenek dan kakek buyut dia sudah meninggal dan yang Riko lihat hanyalah bayangan yang berhasil dibangkitkan oleh keluarga Makoto. Namun setelah berusia 20 tahun mereka akan menghilang. Singkat waktu beberapa bulan kemudian, kakek Makoto meninggal dan terlihat keluarganya berkumpul untuk membangkitkan bayangan si kakek, dan betapa kagetnya Riko karena ternyata kakek Makoto seakan-akan hidup kembali. Setelah itu Makoto memberitahu istrinya jika ritual yang baru saja mereka lakukan sudah menjadi adat istiadat dari keluarga Tokura karena tidak rela jika orang yang sangat mereka sayangi meninggal. Namun tetap saja setelah berusia 20 tahun bayangan orang yang dibangkitkan itu akan menghilang. Lalu terlihat Riko menangis karena merasa keluarga suaminya tidak pernah menganggap dirinya ada di keluarga ini. Melihat hal itu adik Makoto berusaha menghibur kakak iparnya, namun ternyata bocil ini juga bayangan. Dan saat akan tidur, Makoto memberitahu Riko jika Tomoka sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, namun bayangannya dibangkitkan lagi untuk menghibur ibu Makoto yang selalu bersedih. Singkat waktu setelah 8 tahun menikah, Riko semakin tidak nyaman jika harus tinggal bersama keluarga Kurota. Terlebih, dia melihat Makoto berselingkuh dengan teman kantornya. Lalu saat Riko bertanya kenapa Makoto selingkuh, suaminya itu meminta maaf karena sebenarnya Riko sudah meninggal karena kecelakaan saat mereka akan bertunangan. Namun saat itu Makoto belum siap kehilangan Riko sehingga dia memaksa keluarganya untuk membangkitkan bayangan Riko. Setelah mengetahui semua yang terjadi kepada dirinya, Riko merasa sangat sedih. Keesokan harinya dia kabur dari keluarga Tokura dan memutuskan untuk tinggal bersama ayahnya sebelum dia menghilang. Lalu film pun berakhir.